Tuhan, kami bersyukur malam ini karena kebaikan-Mu, anugerah-Mu membuat kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Biarlah dengan anugerah yang Tuhan sudah dan terus berikan, kami mau makin hari makin dekat dengan Tuhan. Karena kami tahu hanya dekat dengan Tuhan kami merasa tenang. Hanya dekat dengan Tuhan kami merasa aman dan damai dalam hidup kami. Dan waktu kami dekat dengan-Mu, satu hal yang kami sadari bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi manusia juga hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut-Nya Tuhan. Olehnya pada saat malam hari ini sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Biarlah firman itu boleh tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah. Karena kami sangat menyadari bahwa langit dan bumi akan segera berlalu. Tapi firman Tuhan tetap kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami malam ini, khususnya hamba-Mu. Mampukan hamba untuk jadi saluran berkat, saluran kuasa dan mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan semua yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, shalom. Mari pada saat malam ini kita mau buka Alkitab kita. Kita mau baca dari Injil Matius pasal yang kelima. Kita mau baca ayat yang ke-7. Matius 5, kita mau baca ayat yang ke-7. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, Matius 5 khususnya ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, oleh Lembaga Alkitab di Indonesia diberikan perikop, yaitu apa perikopnya? Ucapan bahagia. Bapak Ibu, kalau Anda pergi ke Israel hari ini, kebetulan saya setiap tahun pergi ke Israel, mimpin rombongan gitu ya. Anda akan dibawa ke satu tempat di daerah Tiberias, di mana di situ saat ini didirikan gereja, yang bentuk gerejanya itu segi 8. Bentuknya aneh sekali, sangat berbeda dengan gereja-gereja yang lain yang ada di Israel. Bentuknya segi 8. Kenapa? Karena diyakini di tempat itulah Yesus mengajar tentang ucapan bahagia. Nah, ucapan bahagia itu kalau kita mau pelajari dari Matius 5 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12 itu ada 8. Jadi setiap sisi dari gereja itu mewakili satu ucapan bahagia. Dan menarik sekali para ahli mengatakan bahwa ucapan bahagia yang diajarkan Yesus ini merupakan fondasi bagi iman kekristenan kita. Katakan bersama-sama, fondasi. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang namanya fondasi itu kelihatan atau tidak? Fondasi itu tidak kelihatan. Tetapi bangunan itu mau dibangun setinggi apa, semegah apa, sebesar apa, sangat ditentukan oleh kekuatan fondasinya. Kebetulan saya tinggal di perumahan yang dimana kalau mau bangun rumah di daerah perumahan kami itu fondasinya harus dalam. Kenapa? Kalau fondasinya tidak dalam, bangun rumah di sana, rumahnya bisa ambles. Demikian juga dengan kehidupan kita hari ini. Kita hari ini mau dipakai Tuhan sehebat apa, kita mau diberkati Tuhan sebesar apa, kita mau dipromosi Tuhan setinggi apa, itu sangatlah tergantung dengan fondasi iman kita. Jujur kenapa ya, sekarang kita lihat banyak orang yang dulunya miskin, waktu miskin rendah hati. Tapi begitu kaya, sombongnya setengah mati. Kenapa? Fondasinya tidak kuat. Berapa banyak juga hamba Tuhan, waktu memulai pelayanan, waktu ngerintis, waduh rendah hati. Tapi begitu punya pelayanan yang berkembang, mulai dikenal banyak orang, mulai keluar sombongnya. Kenapa? Karena fondasinya tidak kuat. Alkitab mengatakan orang yang sombong itu adalah orang yang sudah jatuh. Karena Alkitab mengatakan kerendahan hati mendahului kehormatan, kesombongan mendahului kehancuran.
Olehnya malam ini kita perlu melihat fondasi iman kita. Apakah fondasi iman kita ini kokoh atau tidak? Kalau fondasi iman kita kokoh, Tuhan bisa pakai kita dengan luar biasa. Tuhan bisa berkati kita dengan luar biasa. Amin. Amin. Sekarang kita lihat salah satu fondasi iman yang diajarkan oleh Yesus, yaitu di Matius 5 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi kita baca ayat ini, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Kenapa? Karena mereka akan beroleh kemurahan. Menarik sekali, di ayat yang ke-7 Yesus berkata, berbahagialah. Nah, kata berbahagia ini dalam bahasa aslinya memakai satu kata, yaitu makarios. Sama-sama katakan makarios. Nah, kata makarios ini punya 3 pengertian penting. Yang pertama, makarios itu artinya beruntung. Jadi orang yang berbahagia menurut firman Tuhan adalah orang yang beruntung. Bapak Ibu kalau sering lihat iklan di TV, ada satu iklan yang bunyinya begini. Wong pinter kalane karo wong bejo, katanya begitu ya. Saking kepingin hidup dalam keberuntungan, kita punya anak, kita kasih nama si untung, si bejo, pingkan, selamat gitu ya. Tapi seringkali orang yang namanya untung tidak pernah untung, malah buntung Bapak Ibu. Tetapi kalau kita berbahagia menurut firman Tuhan, kita jadi orang yang beruntung. Orang yang beruntung ini enak Bapak Ibu. Saya punya satu anak rohani ya, tinggal di Surabaya Timur. Suatu ketika saya doakan dia dan saya dapat pernyataan Tuhan untuk orang ini. Singkat cerita 3 bulan kemudian dia telepon saya. Dia berkata, Pak, puji Tuhan Pak. Saya dapat berkat. Saya tanya, berkat apa? Saya dapat mobil Alphard. Oh iya? Kamu dapat atau beli? Saya bilang gitu. Dia bilang dapat. Loh kok bisa? Ternyata dia nabung di salah satu bank. Hadiah utamanya Toyota Alphard. Dan orang ini yang dapat. Ini namanya orang apa? Hoki. Orang beruntung. Makarios itu yang pertama artinya beruntung. Yang kedua, kata makarios, kata berbahagia, itu artinya diberkati. Kalau Bapak Ibu punya terjemahan bahasa Inggris, selalu ucapan bahagia diawali dengan satu kata, yaitu bless, atau diberkati. Coba bayangkan satu kehidupan di mana Anda jadi orang yang beruntung dan Anda diberkati. Maka apa yang kita kerjakan pasti dibuat berhasil. Amin. Amin. Dan yang ketiga, kata makarios itu artinya bahagia itu sendiri. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya komposisi hidup seperti ini. Sudah jadi orang beruntung, hidupmu diberkati, dan hidup dalam kebahagiaan. Wah, Anda serasa menikmati sorga di dalam dunia. Tapi coba sebaliknya. Lawan kata dari beruntung apa? Sial. Lawan kata dari diberkati, terkutuk. Lawan kata dari bahagia, susah. Coba hidup kita. Udah sial, terkutuk, susah. Biasanya orang yang kayak begini mintanya cepat mati Bapak Ibu. Kenapa? Hidup susah. Tetapi yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu satu kehidupan yang berbahagia, satu kehidupan yang diberkati, satu kehidupan yang penuh dengan keberuntungan. Amin. Yang jadi pertanyaan sekarang, siapa ya orang yang beruntung ini? Siapa orang yang diberkati? Siapa orang yang berbahagia? Alkitab mengatakan, di Matius 5 ayat yang ke-7, berbahagialah atau beruntunglah atau diberkatilah orang yang murah hatinya. Kenapa? Karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Amin.
Ternyata Alkitab mengatakan, siapa orang yang berbahagia, siapa orang yang beruntung, siapa orang yang diberkati. Alkitab berkata, orang yang murah hatinya. Amin. Amin. Jadi kalau kita orang percaya, kita jadi orang Kristen, hidup dalam kemurahan hati, maka kita jadi orang-orang yang berbahagia. Amin. Coba Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu lawan kata dari murah hati yaitu apa? Kikir. Pelit. Ya, itu artinya orang kikir, orang pelit tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Karena orang kikir selalu merasa kurang, dan kurang. Orang kikir akan berkata, hartaku adalah hartaku, hartamu kalau bisa jadi hartaku. Dia selalu merasa kurang. Orang yang selalu merasa kurang tidak akan pernah bisa mengucap syukur. Dan orang yang tidak bisa bersyukur adalah orang yang tidak akan pernah bahagia. Jadi yang pertama yang saya mau katakan bahwa kemurahan hati itu membuat hidup kita bahagia. Katakan bersama-sama, amin. Lebih keras katakan, ya. Jadi kalau Anda mau jadi orang bahagia gampang, jadilah orang yang murah hati. Jadilah orang yang suka menolong orang lain. Jadilah orang yang suka berbuat baik bagi orang lain. Saya ingat ada pepatah Cina. Pepatah ini bagus sekali Bapak Ibu. Ya, dikatakan Anda mau berbahagia? Kalau saya tanya Bapak Ibu, malam ini mau bahagia? Siapa yang mau bahagia? Coba angkat tangan. Oh semua mau ya. Dikatakan oleh pepatah itu begini. Kalau kamu mau bahagia 1 jam, gimana caranya? Tidurlah. Kenapa? Karena kalau Anda tidur, Anda lupa punya utang. Kalau Anda tidur, Anda lupa kalau suamimu tidak pulang-pulang. Kalau Anda tidur, Anda lupa Anda sakit. Makanya orang kalau di rumah sakit, seringkali kalau sakitnya parah, dia mengerang kesakitan, dikasih obat tidur. Supaya apa? Melupakan sakitnya. Tapi ingat orang tidur itu hitungan jam. Apa ada di sini yang tidur berapa lama? 13 hari. Oh itu bukan tidur, itu koma. Iya. Tingkatan yang kedua, kalau Anda mau bahagia 1 hari, gimana caranya? Kata pepatah, pergilah memancing. Kenapa? Kalau orang mancing lupa waktu. Berangkat pagi, 3 hari kemudian baru pulang, ya kan? Mungkin sekarang aplikasinya lakukan hobimu, khususnya bagi ibu-ibu. Mungkin kalau mau bahagia sehari gimana caranya? Pergilah shopping. Wah, ibu-ibu kalau disuruh shopping, apalagi bapak-bapak berkata, "Mam, all you can buy, no limit." Waduh, senangnya luar biasa. Betul enggak Bu? Dengar ya bapak-bapak di tempat ini, kalau Anda berkata wanita itu makhluk lemah, Anda harus bertobat. Sekali lagi, saya mau katakan, kalau ada bapak-bapak di tempat ini berkata wanita itu makhluk lemah, Anda harus bertobat. Karena wanita itu sebenarnya makhluk yang sangat perkasa. Salah satu buktinya kalau di mall. Coba ibu-ibu kalau disuruh shopping, wih itu dari terbit matahari sampai pada masuknya kuat. Betul enggak Bu? Coba diucul di pasar Atom. Waduh, dari Atom lama, Atom baru, Atom mall dikelilingi sampai diusir sama satpamnya. Setelah selesai dari pasar Atom, pindah ke Tunjungan Plaza. Dari TP1 sampai TP4, dari lantai 1 sampai lantai 6 dibabat habis. Masih kuat. Selesai pergi ke Sutos sampai jam 2 pagi, masih kuat. Ibu-ibu. Tapi coba bapak-bapak di mall. Baru setengah jam. Ya toh? Ibu-ibu bilang apa? Lupa, baru pemanasan ini loh Pak. Jadi jangan pernah menghina ibu-ibu. Ibu-ibu itu kuat sekali ya. Jadi balik lagi. Jadi kalau mau bahagia sehari gimana? Pergilah memancing, lakukan hobimu. Ya. Dan tingkatan yang ketiga,
Kalau mau bahagia 1 bulan, gimana caranya? Pepatah mengatakan, menikahlah. Kenapa? Karena setelah Anda menikah, Anda menikmati masa bulan madu. Wah, masa bulan madu itu paling indah. Dunia serasa milik berdua. Yang lain kontrak, tidak pernah jelas bayarnya kapan. Ya kan? Tapi ingat, istilahnya saja bulan madu, bukan tahun madu, bukan abad madu. Nanti kalau sudah habis bulannya tinggal di... Nah itu dia. Kan istilahnya bulan madu, kalau sudah habis bulannya tinggal di madu. Bu, kalau di tangan kanan saya ada madu, di tangan kiri saya ada racun, ibu pilih di madu atau di racun? Iya, seringkali kebahagiaan dalam pernikahan itu sementara. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, ya. Tepat besok tanggal 30 November, saya 15 tahun menikah, Bapak Ibu. Dan saya bersyukur, saya bisa bersaksi di tempat ini bahwa makin lama kok makin cinta, makin sayang. Itulah kebahagiaan yang luar biasa. Amin. Terus dikatakan, kalau mau tingkatan yang keempat, tadi yang pertama bahagia 1 jam, yang kedua bahagia sehari, yang ketiga bahagia sebulan, yang keempat kalau mau bahagia setahun gimana? Jadilah orang kaya. Kenapa? Karena orang kaya itu bisa pergi kemana saja. Orang kaya itu bisa beli apa saja. Orang kaya itu bisa tidur di mana saja. Orang kaya itu bisa makan siapa saja. Termasuk teman sendiri pun bisa dimakan. Orang kaya. Suatu ketika, saya mimpin rombongan ke Israel. Saya selalu menyempatkan diri ke satu negara namanya Dubai. Menarik sekali negara ini. Dan saya senang waktu ada di Dubai. Dan biasanya saya pergi di Dubai itu untuk shopping di satu mall namanya MOD, Mall of Dubai. Mall ini gede sekali. Ya, 5 lantai dan orang kalau ke sana selalu belanja. Beda dengan kita di Indonesia ke mall jalan-jalan saja. Tapi mereka belanjanya gila luar biasa. Nah, satu ketika waktu saya datang di situ, di main hall-nya itu ada pameran. Saya lihat, wah, pameran apa ya? Biasanya kalau pameran mobil kan banyak mobil gitu ya. Pameran jam, banyak jam gitu ya. Jadi waktu itu saya lihat loh, pameran kok gak ada barangnya cuma satu. Penasaran saya, apa sih yang dipamerin? Bodyguard-nya kok banyak sekali. Saya lihat Bapak Ibu, begitu saya lihat ternyata yang dipamerkan cuma tas. 1 tas saja. Loh, kok hebat ya saya bilang gitu. Saya makin mendekat ternyata ada plakat Guinness Book of the Record. Tulisannya apa? Tas termahal di dunia. Tahu harganya? 35 miliar. Tasnya perempuan itu loh. Sitok 35 miliar tiga wong ini. Ada yang beli? Ada tuh. Orang kaya. Di di Dubai itu ada satu hotel namanya Hotel Atlantis. Kamar suite-nya per malam 200 juta. Jadi kalau Bapak Ibu tidur di sana, hari pertama tidur, besoknya bangun, Kijang Innovamu hilang 1. Iya kan? Hari kedua, Anda tidur, terus bangun, si RV-mu hilang 1. Ya. Hari ketiga tidur di sana, bangun, Alphard-mu hilang 1. Ya. Mahal sekali. Tapi pertanyaannya, ada enggak yang tidur? Ada. Siapa? Orang kaya. Tapi ingat, umur manusia itu hitungan tahun. Tidak ada manusia yang hidup untuk selama-lamanya. Tidak ada. Alkitab berkata umur manusia berapa? 70 kalau kuat, 80 tahun.
Tetapi yang menarik adalah pepatah ini mengatakan, kalau Anda mau bahagia tingkatan yang kelima, Anda bukan bahagia 1 jam, bukan bahagia sehari, bukan bahagia sebulan, bukan bahagia setahun, tapi bahagia untuk selamanya. Gimana caranya? Pepatah mengatakan, tolonglah orang lain, bantulah orang lain, maka engkau akan bahagia untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Kalau saya korelasikan dengan firman Tuhan, kalau Anda suka nolong orang, kalau Anda suka memberkati orang, maka Anda pun akan terima berkat yang luar biasa. Karena Alkitab berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Amin. Poin yang kedua, coba dibuka di Amsal 11, kita mau baca ayat yang ke-17. Amsal 11, kita mau baca ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Orang yang murah hati berbuat baik kepada, sekali lagi, orang yang murah hati itu berbuat baik kepada siapa? Diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Kalau Anda suka menolong orang, kalau Anda suka bermurah hati, dengar baik-baik. Anda itu semata-mata bukan nolong orang lain. Tapi Alkitab berkata, orang yang murah hati itu sebenarnya sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Amin. Amin. Poin saya yang kedua mengatakan demikian, bahwa kemurahan hati itu seperti lingkaran. Katakan bersama-sama, lingkaran. Lebih keras katakan lingkaran. Yang nantinya akan kembali kepada diri kita sendiri. Ingat, tidak ada satu perbuatan baik yang sia-sia. Semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Contoh sederhana Bapak Ibu. Saya ini punya kebiasaan, yaitu suka traktir makan orang. Jadi orang makan sama saya, 90% saya yang bayar. Dan Bapak Ibu tahu, saya berbuat baik seperti itu, saya bermurah hati seperti itu bukan karena saya mengharapkan sesuatu, tidak. Tapi itu habit saya. Aneh ya, hari ini, hampir tiap hari, orang itu kirim makanan ke rumah saya. Saya sampai bingung makannya gimana. Contoh sederhana lain, saya belajar ya toh, untuk jadi berkat. Jadi kami punya wadah untuk memberkati hamba-hamba Tuhan gitu ya. Kami nolong mereka, support mereka, nguliahkan mereka. Singkat cerita, pokok kita ini kerjanya berbuat baik saja. Aneh loh. Waktu saya melakukan itu, kemurahan itu balik kepada diri sendiri. Contoh, saya suka memberikan hamba Tuhan baju, saya suka ngasih mereka jas, saya suka ngasih mereka batik segala macam. Hari ini balik itu semua. Jadi saya sering dikirimi baju, saya sering dikasih jas, saya sering dikasih batik. Kenapa? Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Mari Pak Andi bisa bantu saya. Saya tunjukkan ini kepada Bapak Ibu Saudara. Pak, saya minta tolong ya, Bapak berjalan membentuk lingkaran dari sini muter ke sini Pak ya. Oke, silakan Pak. Dari titik ini jalan, yuk jalan. Terus Pak, terus. Ya, balik ke sini. Nah, tadi saya katakan bahwa orang yang murah hati itu seperti membentuk apa? Lingkaran yang nanti akan kembali kepada diri sendiri. Coba sekali lagi Pak, bikin lingkaran Pak ya.
Nah, bikin lingkaran terus. Nanti balik ke tempat semula. Oke, coba sekali lagi Pak ya, sekali lagi Pak ya. Iya, enggak apa-apa, kalau 7 kali kan roboh, ini baru 3 kali. Stop, berhenti. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu sekarang. Bapak Ibu pernah enggak ya, Anda ini menolong orang lain, Anda ini memberkati orang lain, Anda ini bermurah hati kepada orang lain. Tiba-tiba orang yang Anda tolong, istilahnya orang Surabaya, wis ditolong malah mentung, saudara. Pernah ngalami? Halo? Pernahkah Bapak Ibu mengalami bahwa waktu Anda berbuat baik sama orang, orang itu bukan malah ngucapin terima kasih, malah berbuat jahat sama kita. Istilah pepatah, dikasih air susu, dibalas air? Bukan, itu air tuba terjemahan lama, terjemahan baru air raki. Lebih cepat matinya gitu kan. Kadang-kadang itu membuat kita jadi kecewa. Sehingga kita trauma. Sehingga kita tidak mau berbuat baik lagi. Kita berhenti nolong orang. Coba baca dulu ya. Di Galatia 6 ayat 9. Saya akan tunjukkan dengan ilustrasi ini. Galatia 6 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama ya. Galatia 6 ayat yang ke-9. 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Katakan, saya akan menuai. Sekali lagi. Kapan? Jika saya tidak menjadi. Nah, kenapa banyak orang berbuat baik? Kenapa banyak orang menabur? Kenapa banyak orang menolong orang tapi tidak menuai? Karena mereka jadi lemah. Kapan mereka lemah? Waktu mereka berhenti. Kenapa berhenti? Karena mungkin dikecewakan dengan orang yang ditolong. Sehingga trauma, tidak mau jalan. Tapi dengar baik-baik, Alkitab berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Kalau Anda dikecewakan, jangan berhenti, jalan terus Pak. Dikecewakan lagi, stop. Jangan berhenti, jalan terus Pak. Sekali lagi Pak, berhenti Pak. Dikecewakan, tapi terus jalan lagi Pak. Nah, akhirnya kembali kepada diri sendiri. Coba sekali lagi Pak, diputar Pak ya. Nah, dikecewakan, berhenti Pak. Sempat berhenti, aduh kok gini yo. Wis ditolong malah mentung. Tapi maju terus, jalan lagi Pak. Berhenti lagi Pak. Duh, dikasih pinjaman uang malah dibawa lari uangnya. Terus aduh ya apa ya, jalan lagi Pak. Wah, stop. Nolong malah di fitnah. Wah, tapi gimana? Jalan lagi. Terus jalan lagi. Akhirnya balik kepada diri sendiri. Amin. Orang yang murah hati itu berbuat baik kepada diri sendiri. Olehnya jangan pernah berhenti bermurah hati. Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Karena Anda akan menuai kalau Anda tidak menjadi lemah. Amin. Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Silakan duduk Pak. Ada seorang, dia namanya Rockefeller. Di usia 55 tahun, Rockefeller ini divonis kena kanker usus. Dan dikatakan bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Dan Rockefeller ini orang kaya, tapi hidupnya tidak bahagia. Bahkan Rockefeller ini sulit untuk tidur. Memang di Alkitab Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu rajin baca Alkitab, khususnya di kitab Pengkhotbah, memang salah satu kebiasaan orang kaya, salah satu penyakit orang kaya, susah tidur. Jadi kalau Anda terlalu cepat tidur, kurang kaya Bapak Ibu ini. Apalagi di gereja, ada tuh, ya kan, jemaat di gereja, sementara pendeta khotbah. Kalau disenggol sama sebelahnya, kamu jangan tidur. Oh, bukankah Alkitab berkata Tuhan memberkati orang yang dicintainya waktu tidur?
Rockefeller ini, dia orang kaya, tidak bahagia. Kena kanker usus, umur 55 tahun. Setelah dia menyadari keberadaannya, akhirnya dia mengubah pola hidupnya. Yang tadinya hanya hidup untuk diri sendiri, akhirnya dia belajar berbuat baik. Dia menolong orang lain, dia memperhatikan orang lain. Dan tercatat, akhirnya dari umur 55, dia baru mati umur 88 tahun. Panjang umur, karena orang yang berbuat baik itu menolong dirinya sendiri. Amin. Amin. Mari belajar Bapak Ibu, menunjukkan kemurahan hati. Saya kasih contoh di Alkitab ya. Coba buka di 2 Raja-Raja 4. Saya kasih contoh sederhana saja, di 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-8. 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Nah, Alkitab mencatat ada seorang perempuan yang kaya. Dan perempuan ini punya satu kebiasaan, yaitu apa? Kalau Elisa lewat daerah itu, Elisa disuruh berhenti, diajak makan. Satu hal yang sederhana, tapi ingat, tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan kalau kita melakukannya di dalam Tuhan. Amin. Perbuatan baik yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Bapak Ibu, orang itu diajak makan supaya jangan sampai lapar. Betul? Dan Alkitab tadi mengatakan bahwa orang yang murah hati itu berbuat baik kepada diri sendiri. Mari saya mau tunjukkan bahwa kemurahan hati yang dilakukan oleh perempuan Sunem ini kembali kepada dirinya. Buktinya sekarang dibuka di 2 Raja-Raja 8 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. 2 Raja-Raja 8 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali, katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan apa? Kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Tadi kebiasaan perempuan ini apa? Dia suka ngajak Elisa makan. Orang diajak makan supaya jangan sampai kelaparan. Dan Alkitab tadi mengatakan orang yang murah hati itu berbuat baik kepada dirinya sendiri. Dan firman Tuhan terjadi, tergenapi, terbukti. Waktu Tuhan ngomong sama Elisa akan ada kelaparan selama 7 tahun. Maka salah satu orang yang dikasih tahu oleh Elisa, yaitu siapa? Perempuan Sunem ini. Dia diluputkan dari kelaparan. Karena apa? Karena dia sudah bermurah hati ngajak Elisa makan. Kemurahan hatimu tidak pernah sia-sia. Karena itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Olehnya jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu menjadi berkat. Jangan jemu-jemu bermurah hati. Karena tidak akan pernah sia-sia. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Buka di Lukas 6. Kita mau baca ayat yang ke-36. Lukas 6, kita mau baca ayat 36.
Mari kita baca bersama-sama Lukas 6 ayat 36, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah, sekali lagi, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita seringkali mendengar istilah like father, like son. Sebagaimana bapaknya, demikian juga anaknya. Saya masih ingat waktu anak saya yang pertama masih umur 7 tahun, suatu ketika dia les untuk ulangan. Tiba-tiba dia ngomong sama gurunya, Bu guru harus percaya sama saya. Gurunya bingung, Bapak Ibu Saudara, loh kok bisa nak Bu guru percaya sama kamu? Iya, karena saya anak pendeta. Gurunya juga bingung, apa hubungannya pelajaran matematika, pelajaran bahasa Inggris sama pendeta. Rupanya anak saya ini sejak kecil memang saya ajak pelayanan gitu. Dia sering memperhatikan bahwa orang itu kalau papanya ngomong pasti percaya. Dengan berkata amin. Jadi rupanya itu masuk ke dalam memorinya. Jadi karena dia merasa anak pendeta, jadi orang juga harus percaya. Gurunya speechless, tak bisa ngomong. Nah sampai satu ketika, anak saya mau ujian agama. Gurunya ngomong gini, nama anak saya Jennifer. Jennifer, ulangan agamamu harus dapat 100. Namanya anak kritis. Tanya, kenapa harus 100? Iya karena kamu kan anak pendeta. Mikir, ya benar juga ya. Akhirnya dia belajar. Dan puji Tuhan, waktu nilainya ditunjukkan saya bersyukur. Karena nilainya 100, cocok anak pendeta. Ya kan? Jangan sampai anak pendeta nilai agama 30. Ih, anak pendeta atau pendekar kan gitu kan. Ya. Ada istilah like father, like son. Sebagaimana bapak, demikian juga anaknya. Alkitab mengatakan bapak kita itu murah hati. Dan seharusnya kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kita jadi anak-anak Tuhan yang murah hati. Kita dikenal karena kemurahan hati kita. Amin. Jangan sampai kita ngaku anak Tuhan, tapi medite setengah mati. Tuhan ngomong iki anake sapa? Kalau Bapak Ibu pergi ke tempat saya tinggal, mungkin Anda tidak tahu alamat saya, tak kasih satu tips sederhana. Pergilah ke satpam, tanyalah di satpam, rumah pendeta mana? Satpam itu pasti tunjukin. Lu kok bisa tahu ya saya pendeta? Mobil saya tidak ada atribut pendeta. Saya kalau masuk komplek perumahan tidak pernah saya ngomong pendeta masuk, tidak pernah. Kalau saya ngomong gitu satpam bilang orang gila gitu. Saya tidak pernah ngomong saya pendeta. Tapi saya belajar menunjukkan sikap kemurahan hati saya kepada mereka. Saya ini senang khotbah Bapak Ibu. Mau di gereja besar kayak begini, mau di persekutuan besar, persekutuan kecil, asal masih manusia saya layani. Ya. Dan seringkali habis persekutuan itu biasanya dibawain makanan. Nah, saya belajar mempraktekkan kemurahan hati yang sederhana sekali. Jadi kalau saya dibawain makanan, kadang-kadang kan dibawainnya banyak banget gitu loh. Untuk pendeta 5 nasi kotaan atau 10 nasi kotak. Wah kalau 10 yang makan siapa gitu kan. Kalau saya makan semua jadi buto hijau saya Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak mungkin makan itu. Roti segala macam. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya berhenti di pos satpam. Saya kasih mereka. Dan 1 minggu bisa 3 kali, bisa 4 kali kayak begitu. Sehingga setiap kali saya berhenti, kalau sekarang mereka selalu siap. Kalau tidak nasi bungkus, ya roti gitu kan. Dan rupanya mereka nggak mati. Siapa ya yang selalu berbuat baik ini? Ternyata selidik punya selidik, mereka tahu saya pendeta. Jadi kita dikenal karena apa? Karena kemurahan hati kita.
Jangan sampai ada satu orang telepon saya. Ya, jangan sampai yang seperti ini. Dia telepon saya. Suaranya mendayu-dayu. Pak Herman. Ya, ada apa? Pak, saya minta didoakan. Oh ya, kenapa? Saya hamil 6 bulan. Oh ya, terus? Doain Pak, 2 minggu lagi saya menikah. Gimana? Si. Kamu hamil 6 bulan, 2 minggu lagi menikah. Loh kok biasanya kan menikah dulu baru hamil. Ini mujizat. Saya bingung dulu. Kok gitu? Iya. Terus saya tanya, kamu menikah sama siapa? Ada Pak, ada seorang pria Pak, yang sudah jadi istri orang. Gimana? Kamu hamil 6 bulan, 2 minggu lagi mau merit, terus itu suami orang. Terus saya tanya, kamu kok bisa tahu nomor telepon saya dari mana? Loh saya kan jemaat Pak. Jemaat ngambil suami orang. Jemaat hamil duluan. Apakah itu jadi kesaksian? Halo? Orang akan mencemooh. Katanya Kristen, katanya ibadah, katanya pelayanan. Tapi lihat tuh kelakuan kayak setan. Coba Bapak Ibu, kita belajarlah. Saya ini kalau khotbah itu yang simple. Supaya apa? Anda terapkan kemurahan hati dalam hidupmu. Anda akan terima mujizatnya. Amin. Dari yang sederhana. Biasanya nih, kalau saya parkir kendaraan, dimanapun saya parkir, selalu saya kasih lebih. Saya kasih kadang 5.000 gitu ya. Kalau ada berkat saya kasih 10.000 gitu. Lihat Bapak Ibu, kalau tukang parkir dikasih 5.000 mereka bilang apa? Siap bos. Bayangin, 5.000 jadi bos. Itu investasi termurah untuk jadi bos. Ya toh? 5.000 jadi bos. Oh kalau dia bilang siap bos, saya bilang amin. Ditunggakno dadi bos, saya selalu bilang amin. Iya. Tapi berapa banyak kita orang Kristen gara-gara parkir gegeran. Aduh saudara, memalukan itu. Bahasa Perancisnya gila nih. Yuk coba kita jadi orang percaya nih, kita jadi anak Tuhan. Kita jadi orang yang apa? Murah hati. Kenapa kita murah hati? Karena Bapak kita murah hati adanya. Bapak kita memberikan teladan kepada kita bahwa dia Bapak yang murah hati. Saking murah hatinya, dia utus Yesus untuk mati bagi kita semua. Menjadi juru selamat bagi kita semua. Amin. Amin. Yuk jemaat Tuhan di tempat ini, belajar, dan belajar. Jadilah orang yang murah hati. Anda akan jadi orang yang berbahagia, karena akan Anda terima kemurahan yang luar biasa. Tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa, hamba sudah sampaikan firman-Mu pada saat malam ini. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami tidak menjadi orang yang murah hati. Kami jadi orang yang kikir, kami jadi orang yang hanya mementingkan diri kami sendiri. Tapi biarlah malam ini Engkau mendidik kami. Engkau mengajar setiap kami untuk jadi orang yang murah hati. Karena kami akan terima kemurahan yang luar biasa. Kami akan jadi orang yang berbahagia. Kami akan jadi orang yang diberkati. Kami akan jadi orang yang beruntung. Terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu
lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin Tuhan, amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Jemaat saja dengan lembut naikkan pujian ini. Thank you Lord Jesus. Lebih dari hidup. Kuralabasya takaralabaralabasya. Biar musik dengan lembut naikkan pujian ini. Malam ini Bapak Ibu, saya rindu mendoakan Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang rindu mengalami mujizat kemurahan hati, cukup angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Taruh tangan kirimu di dada. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan terima kemurahan yang luar biasa. Malam ini, mujizat kemurahan hati masih berlaku sampai hari ini. Bagi setiap Anda yang mau melakukan firman ini. Bapa, Engkau lihat tangan-tangan yang mereka angkat di hadapan-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap impian, harapan, dan cita-cita, serta pergumulan umat-Mu. Biar kemurahan-Mu yang lebih dari hidup, kemurahan-Mu yang lebih dari hidup, kemurahan-Mu yang lebih dari hidup, itu dinyatakan, dinikmati, dialami oleh setiap umat-Mu di tempat ini. Karena setiap kami adalah orang-orang yang murah hati, yang akan terima kemurahan yang luar biasa, akan
terima kemurahan yang ajaib, yang dahsyat, yang heran. Koralama syata karalaba ralama syata kataralaba tu syadaralaba takaralaba. Mari kita sembah Tuhan, sembah Tuhan. Koralaba ralaba ya syadaralaba ralaba tu. Haleluya. Syadaralaba ralaba ya syadaralaba ralaba. Haleluya. Ore de rada bata shada kada rada rada bo, re de rada bara rada.